Hai teman-teman, kenalin, gua Reno, selaku admin Varensign. Di sini, gua bakal bawain cerita buat kalian semua. Jangan lupa siapin makanan dan minumannya. Udah siap semuanya? Gas, kita mulai ceritanya. Cerita kali ini datang dari nyokap gua. Ya, nyokap gua sendiri. Nyokap tinggal di suatu kampung di kota yang ada di Jawa Barat. Cerita ini terjadi pada tahun 91, yang dimana kampung nyokap lagi maraknya kemaksiatan. Mulai dari mabuk-mabukan, judi, bunuh diri, sampai ilmu hitam. Sampai-sampai kampung nyokap terkenal dengan nama kampung zombie. Gue nggak tahu ya kenapa disebut kampung zombie. Mungkin karena orang-orangnya yang brutal kayak zombie. Di tahun segitu gue belum lahir coy. Gue tahu cerita ini dari nyokap gue. Dan gue udah nanya ke orang-orang sini yang udah sepuh. Emang dulunya kampung ini begitu. Ngomong-ngomong, nyokap gua dari kecil hidup dalam kesederhanaan. Begitupun dengan saudara-saudara nyokap. Kecuali satu orang saudara. Kita sebut saja Bu Mirna. Sebenarnya nyokap sama Bu Mirna ini gak terlalu dekat. Bisa dibilang saudara jauh. Hidup Bu Mirna ini selalu kekurangan. Padahal dia belum punya anak. Itu karena suaminya yang gak mau kerja, yang bisanya mabuk-mabukan, makan, tidur. Sementara Bu Mirna ini jualan rujak di depan rumahnya. Suatu hari, nyokap beli rujak di tempat Bu Mirna. Dan betapa kagetnya nyokap gua ketika lihat tangan Bu Mirna dipenuhi gelang emas. Waduh. Ya siapa yang gak kaget cuy. Yang biasanya buat makan aja susah, tiba-tiba punya emas sebanyak itu. Tapi nyokap gak mau berpikiran buruk. Mungkin itu emas titipan orang. Bisa jadi kan? Beberapa hari setelah itu, nyokap gua mengalami keanehan. Waktu itu nyokap lagi rapihin baju yang habis dijemur. Awalnya sih nggak ada keanehan yang terjadi. Tapi ketika nyokap mau masukin baju ke lemari, lu tahu apa yang terjadi? Ada sosok kepala di lemari. Anjir. Lu bayangin cuy, lihat kepala doang buntung di lemari. Merinding sih gua denger ceritanya. Di situ nyokap gua pingsan. Singkat cerita, bokap gua manggil ustadz yang ada di kampung. Kata Pak Ustadz, nyokap gua mau dijadiin tumbal pesugihan. Bokap gua kaget dong. Hah? Kok bisa? Dan katanya pelakunya itu orang dekat. Tapi Pak Ustadz nggak bisa ngasih tahu siapa pelakunya. Alhamdulillahnya, nyokap gua masih selamat. Yang penting selalu baca istighfar, kata Pak Ustadz. Keesokan harinya, lu tahu apa yang terjadi? Adik nyokap gua ngalamin hal yang sama yang dia alami nyokap gua kemarin. Panggil aja Bidarmi. Bidarmi bilang kepala itu menyerupai Bu Mirna. Nyokap gua kaget. Ternyata apa yang dilihat Bidarmi sama kayak yang dilihatnya kemarin. Ini mah udah fix sih siapa pelakunya. Nyokap ngasih tahu ke semua saudara, jangan lepas dari istighfar setiap hari. Beberapa hari setelah itu, nyokap dapat kabar Bu Mirna sakit parah. Kata Ustadz, Bu Mirna ini punya perjanjian sama setan. Setan itu berontak di tubuh Bu Mirna karena belum mendapatkan imbalan yang sudah dijanjikan.
Alhamdulillahnya, Bu Mirna masih selamat. Karena Bu Mirna pun belum dapat apa-apa dari perjanjian itu. Dan ternyata gelang emas yang dipakainya itu hasil hutang, bukan hasil pesugihan. Nyokap bilang Bu Mirna ini masih hidup sampai sekarang. Rumahnya udah agak jauh dari nyokap. Masih satu kampung, tapi agak jauh. Nyokap juga nggak mau ngasih tahu siapa orangnya. Katanya aib, kasihan. Wah, baik banget sih nyokap gua. Udah dijahatin tapi tetap kasihan. Kabar baiknya, kampung ini sekarang udah berubah 180 derajat. Sekarang udah banyak anak-anak ngaji, banyak ustadz, pemudanya pun banyak melakukan hal positif. Meskipun masih ada yang mabuk sama judi, tapi nggak separah dulu. Dan sampai sekarang, nyokap masih tinggal di kampung ini. Oh iya, gua mau ngasih tahu. Di balik cerita tadi, terselip cerita tragis coy. Yang penasaran sama ceritanya, coba komen. Nanti gua buatin. Makasih coy, buat kalian yang udah dengerin ceritanya. Dari awal sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya supaya gua semangat bawain cerita buat kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Bye.